Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Gustisi, NPM 20 100 11 11 1021. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang transformasi pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Strategi pembangunan ekonomi memerlukan 3 unsur perlengkapan dasar, yakni 1. Mempercepat pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi institusional dan intensif harga yang harus dirancang untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil. Yang kedua, meningkatkan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasikan pada upaya pembinaan ketenagakerjaan. Yang ketiga, diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat rakyat, yaitu non-pertanian yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian. Akibat yang tercipta oleh stagnasi serta mundurnya kehidupan ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan. Yang pertama, kemiskinan yang terus meluas. Yang kedua, ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin parah. Yang ketiga, laju pertumbuhan penduduk semakin cepat. Yang keempat, terus melonjaknya tingkat pengangguran. Dalam tabel berikut ada berupa tingkat output dan penyerapan tenaga kerja oleh sektor pertanian di negara-negara dunia ketiga tahun 1995 yang meliputi kawasan Asia Selatan. Persen pekerjaan di sektor pertaniannya 64%, output pertanian dalam GDP-nya 30%. Asia Timur termasuk Cina, pekerja di sektor pertaniannya 70%, output pertanian dalam GDP-nya 18%. Amerika Latin, pekerja di sektor pertanian di 25%, sedangkan output pertanian dalam GDP-nya 10%. Afrika, pekerja di sektor pertanian 68%. Afrika, pekerja di sektor pertanian 68%, output pertaniannya dalam GDP-nya 20%. Tabel ini mengungkapkan bahwa meskipun output dari sektor pertanian dihasilkan oleh hampir seluruh tenaga kerja di negara-negara sedang berkembang, tetapi perannya masih jauh lebih rendah. Berikut ada tabel yang menjelaskan tentang tingkat pertumbuhan produksi pertanian pangan dan non-pangan pada tahun 1960-an lebih lambat dibandingkan dengan 1950-an. Dua jenis pertanian dunia. Yang pertama, pola pertanian di negara-negara maju memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dengan kapasitas produksi dan rasio output per tenaga kerja juga tinggi, sehingga dengan jumlah yang sedikit dapat menyediakan bahan pangan bagi seluruh penduduknya. 2. Pola pertanian yang tidak atau kurang efisien yang umumnya terdapat di negara-negara berkembang. 2. Petani kecil di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Perjalanan sejarah di banyak negara berkembang berlangsung sedemikian rupa sehingga memutusnya kepemilikan tanah yang luas di tangan sekelompok tuan tanah. Persamaan dan perbedaan pertanian di Amerika Latin dan Asia. Persamaannya, yang pertama, bertani sekadar memenuhi kebutuhan hidup. 2. Tidak ada hasrat untuk lebih berkembang. 3. Pasrah terhadap keadaan. Perbedaannya, yang pertama, lahan pertanian di Asia semakin lama semakin terpecah dengan jumlah petani. Kedua, di Amerika Latin terdapat sistem latifundio-minifundio. Pola dan sumber daya latifundio dan minifundio.
Pemanfaatan lahan yang terbatas di Amerika Latin, struktur agraria yang berlaku di kawasan Amerika Latin sejak masa penjajahan adalah pola pertanian dualisme yang dikenal dengan pola latifundio minifundio. Latifundio adalah kepemilikan tanah yang sangat luas. Sebaliknya, minifundio adalah unit usaha pertanian kecil yang hanya dapat menampung satu keluarga, 2 orang pekerja. Dengan pola pendapatan, akses pasar, dan tingkat teknologi serta jumlah modal yang tentu yang berbeda menurut masing-masing negara atau wilayah. Fragmentasi dan subdivisi lahan petani di Asia. Masalah pokok pertanian di Asia adalah banyaknya orang yang bekerja pada lahan yang sempit. 3 elemen berkaitan yang membentuk pola kepemilikan lahan tradisional menurut Profesor Gunnar Myrdal. 1. Penindasan yang dilakukan Eropa. 2. Pengenalan transaksi ekonomi menggunakan uang. 3. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Pertanian subsisten dan perluasan perladangan di Afrika. Mengolah lahan yang sempit merupakan cara hidup dari sebagian besar keluarga petani di Afrika. 3 karakteristik utama pertanian di Afrika. 1. Masih sangat pentingnya pola pertanian subsisten. 2. Ketersediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tanah bukan merupakan instrumen kekuatan ekonomi. 3. Hak keluarga menggunakan lahan dan air di dalam atau di sekitar kampungnya. Peran penting kaum wanita. Kaum wanita merupakan sumber tenaga kerja tambahan guna mengurusi tanaman pangan, mengurusi konsumsi keluarga, memelihara ternak, menekuni industri rumah tangga untuk mencari sedikit tambahan penghasilan keluarga, mengumpulkan kayu bakar dan air, memasak, serta mengerjakan segala urusan rumah tangga. Ilmu ekonomi pembangunan sektor pertanian. Transisi dari pola pertanian subsisten ke pola pertanian komersial yang terspesialisasi. 3 tahap pokok dalam evolusi pola produksi pertanian. Yang pertama, pola primitif. Usaha tani subsisten murni yang berskala kecil. Petani hanya bertani dengan tingkat produksi yang rendah. 2. Pola pertanian keluarga campuran. Sebagian hasil pertaniannya dibagi untuk konsumsi pribadi dan sebagiannya dijual di pasar. 3. Pola pertanian modern yang secara khusus sudah mengarah pada usaha-usaha perdagangan dengan tingkat produktivitas yang tinggi telah terspesialisasi. Transisi menuju pertanian campuran dan terdiversifikasi. Pola pertanian terdiversifikasi atau pertanian campuran merupakan tahap perantara yang harus dilalui dalam proses transisi dari pola produksi pertanian subsisten menjadi produksi pertanian yang terspesialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emri Faldo dengan NPM 20039. Menuju strategi pembangunan pedesaan yang handal, ada beberapa syarat pokok. Sumber-sumber kemajuan teknologi kecil. Yang pertama, adanya kemajuan teknologi dan inovasi. Yang kedua, adanya kebijakan ekonomi pemerintah yang tepat. Yang ketiga, kelembagaan sosial yang menunjang. Perbaikan pertanian berskala kecil, teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi baru dalam kegiatan pertanian merupakan syarat penting yang harus dipenuhi karena supaya menciptakan perbaikan output dan produktivitasnya. Ada 2 sumber pokok inovasi teknologi meningkatkan hasil pertanian. Pertama, mekanisasi pertanian atau pengenalan mesin produk guna menggantikan tenaga manusia. Yang kedua, seorang pekerja mengoperasikan sebuah mesin pemurah. Kebijakan harga dan kelembagaan petani. Kemudian insentif ekonomi yang diperlukan. Kebijakan pemerintah yang harus segera diperbaiki menyangkut penetapan harga komoditi pertanian. Biasanya mempertahankan harga hasil pertanian pada tingkat yang rendah sebagai usaha menggunakan bahan pangan yang Syarat umum bagi kemajuan perdesaan.
Yang pertama, modernisasi struktur usaha tani dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Yang kedua, menciptakan sistem penunjang yang efektif. Ketiga, perubahan kondisi sosial perdesaan guna memperbaiki taraf hidup masyarakat perdesaan. Selanjutnya, strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan paling tidak membutuhkan 3 langkah. Yang pertama, yaitu percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, institusional, dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil. Yang kedua, meningkatkan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan dari perkotaan yang berorientasikan pada upaya pembinaan ketenagakerjaan. Yang ketiga, diferensiasi kegiatan pembangunan daerah perdesaan yang bersifat padat masyarakat, yaitu non-pertanian yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang oleh masyarakat pertanian. Ada 3 dalil pokok yang merupakan syarat dalam rangka merealisasikan strategi pengembangan sektor-sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan, yaitu 1. Land framework. Dalil 1. Struktur usaha tani dan pola kepemilikan lahan harus disesuaikan dengan tujuan utama yang berisi ganda, yaitu peningkatan produksi bahan pangan serta pemerataan segala manfaat atau keuntungan kemajuan pertanian pada sisi yang lain. 2. Kebijakan pendukung. Dalil 2. Semua manfaat dari pembangunan pertanian berskala kecil tidak akan dapat materialisasi secara nyata tanpa didukung oleh serangkaian kebijakan pemerintah yang secara sengaja diciptakan untuk memberikan rangsangan atau insentif, kesempatan atau peluang ekonomi dalam dan berbagai kemudahan yang diperlukan untuk mendapatkan segenap input utama guna memungkinkan para petani kecil meningkatkan tingkat output dan produktivitas mereka. 3. Keterpaduan tujuan-tujuan pembangunan. Dari 3. Keberhasilan pembangunan pedesaan selain sangat tergantung pada kemajuan petani kecil juga ditentukan oleh hal-hal penting lainnya yang meliputi a. Upaya untuk meningkatkan pendapatan real pedesaan baik di sektor pertanian maupun non-pertanian melalui penciptaan lapangan kerja, industrialisasi di pedesaan, pembenahan pendidikan, kesehatan, dan gizi penduduk, serta menyediakan berbagai bidang pelayanan sosial kesejahteraan lainnya. B. Penanggulangan masalah ketimpangan distribusi pendapatan di daerah pedesaan serta ketidakseimbangan pendapatan dan kesempatan ekonomis antara daerah pedesaan dan dengan perkotaan. C. Pengembangan kapasitas sektor atau daerah pedesaan itu sendiri dalam rangka menopang dan memperlancar langkah perbaikan tersebut dari waktu ke waktu.